Lebih matang, lebih tajam. Mengapa Arsenal harus segera memboyong Robert Lewandowski dari Barcelona? Duel sengit di Anfield, Arsenal dan Liverpool berebut status kandidat juara Premier League. Dengan sumringah dan penuh harapan tiap pertandingan, Arsenal hajar Leeds United. Mikel Arteta, hari yang indah. Legenda Arsenal Nigel Winterburn pertanyakan transfer 1,1 triliun rekrut Piero Hincapié, itu uang yang sangat besar. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Lebih matang, lebih tajam. Mengapa Arsenal harus segera memboyong Robert Lewandowski dari Barcelona? Bursa transfer musim panas ini semakin panas dengan kabar kuat Arsenal mengincar Robert Lewandowski, striker andalan Barcelona dan kapten timnas Polandia. Lewandowski bukan sekadar pencetak gol ulung, tapi juga sosok berpengalaman dengan kualitas kelas dunia yang sangat dibutuhkan Arsenal saat ini. Sejak bergabung di musim 2022/2023, Lewandowski tampil luar biasa dengan catatan 49 gol dan 12 assist dalam 61 pertandingan. Rasio gol 0,80 per laga serta akurasi tembakan 58% membuktikan konsistensinya sebagai mesin gol La Liga dan Eropa. Ia juga aktif menciptakan peluang dengan rata-rata 2,1 umpan kunci per pertandingan dan expected goals dalam kurung 1,2 menegaskan kontribusinya dalam serangan. Di level internasional, Lewandowski sudah mencetak 78 gol dari lebih 140 laga bersama Polandia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan tampil tajam di Piala Dunia maupun Euro. Arsenal yang tengah membangun lini depan membutuhkan sosok seperti Lewandowski yang bisa memimpin sekaligus memperkuat daya serang tim. Dengan segala keunggulan tersebut, tidak ada alasan bagi Arsenal untuk melewatkan kesempatan mendatangkan Lewandowski. Bagaimana menurut Anda? Apakah kedatangan Lewandowski akan mengubah wajah Arsenal musim ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah. Duel sengit di Anfield, Arsenal dan Liverpool berebut status kandidat juara Premier League. Minggu dalam kurung 31/8 nanti Anfield akan menjadi saksi laga panas antara Arsenal dan Liverpool. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan ujian awal bagi kedua tim dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Liverpool di bawah asuhan Arne Slot sedang dalam performa menanjak. Kemenangan dramatis atas Newcastle jadi bukti ketangguhan dan mental juara The Reds. Dengan pertahanan kokoh dipimpin Virgil van Dijk dan serangan mematikan, Liverpool siap menghadang Arsenal di kandang sendiri. Sementara Arsenal datang dengan skuad yang semakin dalam dan kuat. Mikel Arteta memanfaatkan bursa transfer untuk memperkuat timnya dan ingin membuktikan kesiapan Arsenal menjadi juara. Meskipun Anfield selalu menjadi tantangan berat, Arsenal punya catatan impresif melawan klub besar lainnya. Pertandingan ini akan sangat bergantung pada lini tengah dan strategi menyerang kedua tim. Apakah Arsenal mampu mengeksploitasi pertahanan Liverpool atau justru The Reds yang memanfaatkan serangan balik cepat mereka? Bagaimana menurut Anda, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan semakin dekat dengan gelar Premier League? Bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Dengan sumringah dan penuh harapan tiap pertandingan, Arsenal hajar Leeds United. Mikel Arteta, hari yang indah. Mikel Arteta, manajer Arsenal, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai timnya menang telak 5-0 atas Leeds United di Emirates Stadium.
Pertandingan kandang pertama musim 2025/2026 ini benar-benar istimewa bagi The Gunners dan para pendukung setia mereka. Ini laga kandang pertama kami musim ini, dan kami ingin memberikan yang terbaik. Saya sangat senang dengan performa impresif tim sepanjang pertandingan, ujar Arteta dengan sumringah. Ia pun merasa ada koneksi istimewa antara pemain dan supporter yang membuat Arsenal bermain penuh percaya diri. Tak hanya kemenangan besar, Arsenal juga berhasil menjaga clean sheet. Beberapa pemain melakukan debut, sementara yang lain mencetak gol perdana mereka di tim. Hari ini benar-benar hari yang indah dan penuh kebahagiaan. Saya berharap performa ini bisa terus terulang, tambah Arteta penuh harap. Kemenangan ini membawa Arsenal memuncaki klasemen sementara EPL dengan 6 poin dari 2 laga. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal akan terus mempertahankan performa apik ini? Yuk bagikan komentar dan dukungan Anda. Legenda Arsenal Nigel Winterburn pertanyakan transfer 1,1 triliun rekrut Piero Hincapié itu uang yang sangat besar. Legenda Arsenal Nigel Winterburn memberikan pandangannya soal kabar transfer back Bayer Leverkusen Piero Hincapié yang dilaporkan mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Meski menyambut ambisi klub, Winterburn mempertanyakan apakah investasi sebesar itu benar-benar langkah finansial terbaik. Hincapié, bek serba bisa asal Ekuador, memang menjadi andalan Leverkusen dan sudah menyatakan keinginan hengkang. Arsenal sendiri melihatnya sebagai penguat lini belakang, terutama setelah mendatangkan Christian Mosquera. Namun Winterburn mengingatkan bahwa Arsenal sudah punya duet bek tengah solid, William Saliba dan Gabriel Magalhaes, yang jadi kunci di 2 clean sheet awal musim. Kalau memang kualitasnya ada dan dana tersedia, wajar untuk memperkuat skuad. Tapi 60 juta euro untuk pemain cadangan, itu terlalu mahal dan agak bertentangan dengan tradisi transfer Arsenal, katanya. Winterburn juga memperingatkan agar fans tidak buru-buru menilai tim Arteta karena para pemain baru butuh adaptasi. Beberapa laga awal fokus pada poin dan ritme, bukan kesempurnaan. Setelah transfer ditutup, baru kita lihat struktur tim berkembang. Menurut Anda, apakah transfer Hincapié sepadan dengan harga fantastis itu? Apakah Arsenal sudah punya cukup back? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Amorim dipecat setelah Manchester United tersingkir oleh Grimsby Town di Piala Liga Inggris. Ruben Amorim kini berada di bawah tekanan besar setelah Manchester United gagal meraih kemenangan dalam 3 laga resmi musim 2025 hingga 2026. Setelah kalah 0-1 dari Arsenal dan ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di Liga Inggris, MU kembali menelan kekalahan mengejutkan di babak kedua Piala Liga Inggris. Mereka disingkirkan oleh Grimsby Town, klub kasta keempat, lewat drama adu penalti yang ketat 12-13. MU memang menurunkan skuad terbaik di Blundell Park, termasuk nama-nama seperti Andre Onana, Bruno Fernandes, dan Mason Mount. Namun mereka sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 2-2 di waktu normal. Sayang nasib MU tidak beruntung di adu penalti. Jika performa negatif ini berlanjut, bukan tak mungkin manajemen akan mengambil langkah tegas terhadap Ruben Amorim, mengingat musim lalu MU hanya finish ke-15. Menurut Anda, apakah Amorim masih layak mendapat kesempatan? Atau sudah saatnya ada perubahan besar di kursi pelatih MU? Bagikan opini dan prediksi Anda di kolom komentar.
Alejandro Garnacho selangkah lagi gabung Chelsea. Kabar panas datang dari bursa transfer. Chelsea dan Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer Alejandro Garnacho. Winger muda berusia 21 tahun itu selangkah lagi resmi berseragam The Blues di Stamford Bridge. Setelah sebulan lamanya negosiasi berlangsung, Daily Mail melaporkan Chelsea dan MU sepakat dengan harga 40 juta pounds atau sekitar 885 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dari ekspektasi awal MU yang menginginkan hingga 70 juta pounds. Alasan harga turun hanya Chelsea yang berminat serius, sementara Garnacho sendiri masih ingin bermain di Liga Inggris. Akhirnya Setan Merah harus rela melepas pemain muda berbakat ini dengan harga lebih rendah. Chelsea juga tengah sibuk merombak skuad mereka. Beberapa pemain seperti Sterling, Jackson, Nkunku, Fofana, dan winger muda Trique George dipersiapkan untuk dilepas atau dipinjamkan sebelum bursa transfer ditutup 1 September. Menurut Anda, apakah Garnacho akan jadi tambahan berharga bagi Chelsea? Atau justru kepergiannya membawa dampak besar bagi MU? Bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Man City selangkah lagi amankan bintang fenomenal Rp574M, target Pep Guardiola. Manchester City kini makin dekat untuk mengamankan tanda tangan kiper bintang Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Klub asal Prancis itu baru saja menurunkan harga dari sang pemain menjadi 26 juta atau sekitar 574 miliar rupiah, membuat langkah The Citizens semakin mudah. Langkah ini datang setelah Man City kembali menelan kekalahan di Liga Inggris dari Tottenham Hotspur di Etihad Stadium, meski sebelumnya menang besar 4-0 atas Wolverhampton. Kiper muda James Trafford yang dipilih Pep Guardiola tampil kurang meyakinkan, walau sang pelatih tetap membela keputusan tersebut. City kini berharap bisa menjual Ederson ke Galatasaray agar dana tersedia untuk menyelesaikan transfer Donnarumma, kiper berpengalaman dan kunci sukses PSG di Liga Champions musim lalu. Walau Donnarumma tidak sempurna dalam penguasaan bola, pengalamannya di level tertinggi dianggap bisa langsung memberikan peningkatan bagi lini belakang Man City. Bagaimana menurut Anda? Apakah Donnarumma pilihan tepat bagi Man City? Apakah Guardiola sebaiknya terus percaya pada James Trafford? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Efek instan Florian Wirtz di Liverpool, bukan dari gol, tapi dari peran di lini tengah. Liverpool baru saja mendatangkan Florian Wirtz dengan biaya besar mencapai 116 juta, menjadikannya salah satu transfer termahal di Inggris. Gelandang 22 tahun ini dikenal sebagai motor utama Bayer Leverkusen yang tak terkalahkan musim lalu dan kini membawa ekspektasi tinggi di Anfield. Meski belum mencetak gol atau assist dalam 2 laga awal Premier League, Wirtz menunjukkan pengaruh besar lewat kemampuan tackle dan recovery-nya yang masuk jajaran terbaik Liverpool. Pelatih Arne Slot menempatkannya sebagai playmaker nomor 10, posisi yang mengandalkan visi dan kreativitas dalam mengalirkan bola. Wirtz bahkan terlibat langsung dalam terciptanya 2 gol saat melawan Newcastle dengan pergerakan cerdasnya membuka ruang bagi rekan setim mencetak gol. Ia memang masih beradaptasi, namun tanda-tanda awal ini menunjukkan Wirtz siap menjadi pusat kreativitas Liverpool musim ini. Menurut Anda, apakah Wirtz akan menjadi kunci sukses Liverpool musim ini? Atau butuh waktu lebih lama untuk tampil maksimal? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.